Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk pelajaran pagi hari ini, kita melanjutkan pelajaran dari teks berita. Sekarang, mari kita mempelajari, menyimpulkan teks berita bersama Ibu Samrotul Hidayah. Mari kita saksikan PowerPoint berikut. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang teks isi berita. Sekarang yang kita bahas adalah menyimpulkan isi teks berita, yaitu 1. Ringkasan berita, 2. Penyimpulan isi berita, 3. Tanggapan isi berita. Mari kita bahas satu persatu. Ringkasan berita, yaitu sebuah karangan yang ditulis secara singkat dengan bahasa sendiri. Nah, bagaimana cara langkah-langkah meringkas berita? 1. Mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Jadi, ada berita, kamu dengarkan atau kamu baca berita itu secara seksama supaya kalian mengerti dan memahami tentang isi berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Nah, di situ unsur-unsur berita kamu catat yang terdiri dari 5W1H. Apa yang diberitakan, kapan, di mana, dan seterusnya. Kemudian setelah itu menyampaikan kembali pokok-pokok unsur berita dalam karangan singkat. Kamu gabung jadi satu dari unsur-unsur yang sudah kamu temukan, kamu sampaikan dalam karangan singkat. Sekarang menyimpulkan isi berita. Nah, yang dimaksud menyimpulkan isi berita itu merupakan pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa informasi, berupa fakta, pendapat, alasan, pendukung. Jadi kamu bisa menyimpulkan berita itu setelah kamu mendengarkan atau membaca berita. Nah, pendapat akhir itu yang disertai dengan alasan-alasan pendukung bisa dibuktikan faktanya jelas-jelas terjadi. Nah, itu kamu tarik sebuah simpulan. Nah, sekarang langkah-langkah menyimpulkan isi berita. 1. Dengarkan atau baca berita secara seksama. Tadi kamu baca, kamu pahami. Yang kedua, catat pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang mengandung 5W1H. Setelah kamu catat unsur-unsur berita, kemudian buat poin simpulan berdasarkan unsur-unsur yang telah kamu tentukan. Kemudian simpulan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Itu cara menyimpulkan isi berita. Sekarang tanggapan terhadap isi berita. Nah, di sini yang merupakan tanggapan adalah sambutan terhadap peristiwa, masalah, ucapan, pendapat atau gagasan yang berupa kritik, komentar, saran, sanggahan ataupun dukungan. Jadi, tanggapan itu dapat berupa pernyataan setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, atau bisa juga menambah suatu pendapat untuk menanggapi sebuah teks berita. Itu bisa kamu setuju tentang berita itu, bisa tidak setuju, atau bisa kamu tambah pendapat-pendapatmu. Sekarang aspek-aspek yang perlu ditanggapi dalam isi berita, yaitu 1. Isi dan unsur berita terdiri atas kebenaran dan kelengkapan isi berita. Nah, tentang isinya itu sudah mengandung unsur 5W atau belum? Atau berita itu lengkap atau tidak lengkap? Nah, itu yang perlu kamu tanggapi. Yang kedua, struktur berita. Nah, berita itu apa sesuai dengan struktur kebahasaannya? Nah,
Yang ketiga, bahasa berita terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata. Bahasanya bisa kamu tanggapi. Oh, berita itu misalnya bahasanya komunikatif sesuai dengan aspek-aspek kaidah kebahasaan. Itu yang perlu ditanggapi dalam isi berita. Tanggapan itu harus disampaikan secara objektif, fakta, nggak boleh direkayasa sesuai dengan apa yang terjadi dan disertai dengan alasan-alasan yang logis, maksudnya bisa diterima oleh akal. Itulah mengenai tanggapan berita. Nah, anak-anak, setelah ini kamu saksikan sebuah video tentang peristiwa kejadian. Nah, nanti setelah kamu mendengarkan, itu ada tugas. Tugasnya melalui kuisis. Nanti kamu buka kuisis. Di situ ada panduannya. 1. Buka Google. 2. Ketik kuisis.com. 3. Join game. Masukkan kode permainan dan jangan lupa nama kelas dan nomor absen, kemudian gabung. Itu nanti caranya mengerjakan tugas. Sebelum mengerjakan tugas, coba kita simak dulu tentang video peristiwa yang terjadi. Anak-anak, mari kita tonton cuplikan peristiwa berita berikut. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah ruko dan rumah warga di Jalan Tanjung Duren Raya, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kebakaran ini terjadi di RT 1 RW 5 Tanjung Duren Utara yang membakar sebuah ruko 5 lantai yang dijadikan kantor gudang sebuah perusahaan mesin fotokopi. Banyaknya barang yang mudah terbakar mengakibatkan api sulit dipadamkan dan menyambar bangunan rumah warga yang berada di belakang ruko. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung bekerja berusaha memadamkan kobaran api ini. Jauhnya sumber air menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Nah, kalian sudah selesai menyaksikan sebuah berita tentang kebakaran. Setelah itu, tentunya kalian sudah bisa menyimpulkan isi dari berita. Selanjutnya, nanti Ibu kasih soal, kalian jawab. Ada pertanyaan? Tentunya anak-anak sudah paham semua kan? Nah, sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.